maka segera kita harus melakukan gerakan penyelamatan partai. Silakan saja, kita nggak bisa nyetop mereka. Satu langkah pun tidak akan mundur untuk penyelenggaraan Munas. Sebetulnya mereka akan mampu mengatasinya dengan baik. Suhu politik di Republik ini terus meningkat tajam. Selain sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, badai yang melanda Partai Beringin juga menyedot perhatian masyarakat. Ya, ancaman pemecatan sepertinya membuat gentar para kader Golkar. Siapa yang tak searah dengan komando Pak Ketua Umum, maka akan disingkirkan. Namun isu ini tidak membuat takut beberapa orang kuat partai yang dikabarkan dicopot dari jabatannya. Mereka melawan dan terus mendorong Munas Golkar segera digelar pada bulan Oktober. Alih-alih ada konflik internal partai, Golkar justru diuntungkan dengan situasi ini. Bisa jadi tarik ulur Munas Golkar bisa menaikkan posisi tawar Partai Beringin yang seakan malu-malu bergabung dengan pemerintahan baru. Lantas mungkinkah Munas digelar sebelum pelantikan presiden terpilih? Berikut penelusuran tim realitas yang merekam manuver kelas wahid para elit Partai Beringin. Jakarta, Senin pekan kedua Agustus 2014. Inilah pertemuan pertama yang dilakukan beberapa organ sayap Partai Beringin untuk mengatur siasat menyikapi kabar pemecatan yang beredar luas di media massa. Tampaknya pertemuan ini digalang oleh tokoh pemuda Partai Golkar Yoris Raweyai, orang kuat Golkar yang santer dikabarkan dipecat oleh Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Selain itu, beberapa politisi senior juga muncul dalam pertemuan dadakan ini, seperti Fahmi Idris, Andi Matalata, Lawrence D.P. Siburian, dan sisanya diramaikan para politisi muda, termasuk yang telah dipecat sebelumnya seperti Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Sepertinya disinilah berkumpulnya para elit Golkar yang condong bergabung dengan pemerintahan baru. Dan konsolidasi kali ini tampaknya tak main-main. Hampir seluruh media massa nasional juga diundang untuk menyiarkan hasil dari pertemuan siang itu. Nah, kami yang tergabung dalam kekuatan yang memiliki hak sebagai institusi dalam konstitusi Golkar tidak mau Golkar ini dibawa ke arah yang lebih. Maka segera kita harus melakukan gerakan penyelamatan partai. Dan kita akan melakukan acara halal bihalal pada tanggal 15 Agustus yang akan datang. Maka kita di sini tidak apa. Kita bukan minta Munaslup, ingat. Munas sesuai dengan konstitusi, yaitu dilaksanakan pada 2014. Dan Munas itu kewajiban dilaksanakan oleh DPP, bukan atas persetujuan tingkat 1. Ini harus dipahami gitu. Rapat dan konsolidasi tak berhenti di restoran Sari Kuring. Tim realitas mengikuti pergerakan organisasi sayap Golkar ini dengan mengunjungi Agung Laksono di kantornya. Bisa jadi, pertemuan dengan Agung Laksono adalah langkah kedua untuk menggalang dukungan Munas Golkar awal Oktober. Pasalnya, Agung juga salah satu pengurus yang dipecat Ketua Umum. Dan sepertinya pertemuan ini mirip permintaan doa restu untuk mengatur langkah aksi para organ sayap partai. Saya tidak pernah minta, tidak pernah. Tapi yang jelas semua itu karena mungkin ya kelanjutan dari kegalauan, kegelisahan yang ada. Tapi mereka sudah umumkan loh, ya. Yang kemarin konferensi. Oke. Ya. Apapun jangan anarkis, apapun jangan. Kalau untuk exercise berbicara sesuatu dulu ya. Tentu saja pertemuan demi pertemuan yang digalang oleh organ sayap Partai Golkar didengar Ketua Umum. Apalagi mereka mengundang wartawan untuk menyiarkan aksi mereka.
Bisa jadi inilah yang membuat Ical memanggil Agung untuk klarifikasi. Atau justru Agung yang berinisiatif mendatangi rumah Ical. Iya. Kapan ketemu Pak Ical sama Pak Jeko? Ya, saya harapkan secepatnya. Jadi malam ini, Pak? Ente tahu aja sih. Jawaban Agung Laksono cukup lugas. Tak mengiyakan dan tak menampik jika dirinya akan bertemu dengan ketua umum di rumahnya. Dan benar saja, tim realitas kembali menemukan rombongan Patwal Agung di rumah Ical di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Isi mas, maaf. Mas, aku dari Metro mau nanya, Pak Agung lagi kesini mas? Enggak, keluar. Oh udah keluar? Iya. Udah keluar. Di hari jam berapa? Baru tadi jam setengah jam yang lalu ya? Ini bener, rombongan Pak Agung bukan? Bener sama Pak Agung, tapi Pak Agung lagi keluar. Oh lagi keluar? Nunggu di sini. Oke, sip. Nah, kalau mau nunggu sini aja. Iya, sip. Barang di belakang paling. Ya, makasih mas. Ya, ya. Pada saat bincang-bincang awal masih ngomongin cerita Papua, saya masih ikut pertemuan itu. Tapi begitu beliau sudah makan, saya tidak ikut karena empat mata. Berapa lama pertemuan? 1 jam 20 menit. Mau untuk meluruskan hal itu atau? Pak Agung yang minta waktu Pak. Dan beliau kan keduanya kan berteman sejak dari HIPMI. Artinya nggak ada masalah Pak ya? Secara pribadi mereka berdua nggak ada masalah. Ada bisik-bisik yang menyebut terjadi perdebatan sengit dalam pertemuan itu. Bahkan Agung sempat ditantang Ical untuk menggelar Munas esok hari secepatnya. Namun Agung menolak tantangan itu. Ya, itu kan omongan pertemanan. Saya nggak bisa mengkut. Silakan. Memang ada tantangan kalau kamu mau Munas sekarang. Saya nggak tahu, saya nggak dengar lah itu. Itu kan saya nggak bisa quote di media. Itu kan omongan pribadi. Terus saya nggak dengar, saya mau quote. Saya quote kepada saudara sesuai dengan norma aturan organisasi, di mana saya bertanggung jawab sesuai ADART dan sesuai keputusan Munas pada waktu itu. Setelah lebih dari 1 jam, mobil dinas Agung pun keluar dari kompleks rumah Pak Ketua Umum dan entah menuju kemana lagi. Tidak ada yang tahu. Namun tim realitas tetap mengikuti safari politik Agung untuk mengkonfirmasi badai yang melanda partainya. Dari pantauan tim realitas, pergerakan Agung malam itu mengarah ke Jakarta Selatan. Dan tak disangka-sangka, Agung mampir ke sebuah hotel di kawasan Kuningan. Lagi-lagi, tak ada yang bisa memastikan siapa yang bertemu dengan Agung setelah menghadap Ical malam itu. Ya, bahkan Patwal yang biasanya berjaga-jaga juga tak muncul di sekitar lobi hotel. Setelah 2 jam menunggu, pertanyaan tim realitas soal siapa yang ditemui Agung terjawab. Malam itu Agung tengah menemui Fahmi Idris, seniornya di Partai Golkar yang kebetulan menjadi tim sukses Agung untuk meraih kursi ketua partai. Bisa jadi, hasil pertemuan dengan Ical disampaikan Agung untuk mengambil langkah strategisnya dalam Partai Beringin. Ya, cuma ini aja. Mau nanya apa soal-soal yang ya. Besok aja mendingan. Suratnya ada tadi Pak? Apa? Tadi dikasih suratnya Pak? Nggak ada. Kan saya bilang udah dari ini turun. Kalau penjelasan Pak Ical, seperti apa Pak? Panjang nih. Saya masih ada 1 tempat lagi. Besok aja di kantor. Oke, siap. Ya. Masih Pak. Oh, anak muda. Kali anak muda, tapi memang top kali. Tampaknya badai yang melanda Partai Beringin cukup kencang dan bisa membuat Agung Laksono, orang nomor 1 di Kosgoro, mengambil waktu untuk berpikir keras sebelum berbicara dengan tim Metro Realitas. Besok aja di kantor. Tapi sekarang nggak usah ikutin lagi. Oh enggak Pak. Berapa Pak nggak boleh dijanjikan besok Pak? Aja besok, siap. Oke, baik. Makasih Pak. Langkah demi langkah telah diambil dan beberapa pertemuan juga sudah dilakukan para elit Partai Beringin. Namun, belum ada satupun yang mampu mengambil jalan moderat di tengah ancaman pemecatan bagi pembangkang komando partai. Banyak pihak menduga ini adalah cara Golkar untuk memenangkan permainan politik di negeri ini. Pasalnya situasi ini selalu muncul setiap kali pemilu atau konflik ini
memang sengaja diciptakan demi kepentingan partai. Lantas bagaimana kelanjutan dari manuver-manuver politik para elit Golkar? Realitas segera kembali. Selasa, 12 Agustus 2014. Sehari setelah Yoris Raweyai menggalang dukungan di sayap partai di kawasan Sudirman, Ketua Umum Partai Golkar Abrizal Bakri mengadakan jumpa pers untuk mengklarifikasi kabar pemecatan para kader Golkar. Ya, berita pemecatan di media massa sangat mengganggu posisi Ical sebagai Ketua Umum, terutama komitmennya pada koalisi permanen. Tak ada alasan apapun bagi Ical untuk meninggalkan koalisi Merah Putih, apalagi cuma digoyang dengan isu Munas. Jadi kalau mau dipotong-potong, diambil sesuai dengan ininya, baiknya nggak usah saya wawancara sama saudara-saudara. Jadi dari awal saya katakan, kalau mau wawancara sekarang saya minta wawancara ini dimasuki penuh. Kalau dengan alasan redaksinya tidak mau, sebaiknya nggak usah ikut wawancara sekarang. Itu aja dulu. Jadi jelas gitu. Tujuannya dia mau menggambarkan bahwa Golkar ternyata tidak seperti yang dipandang orang sebagai partai yang haus kekuasaan. Jadi ini sebetulnya citra juga, pencitraan juga, Mas. Jadi ingin membangun citra bahwa Golkar punya warna baru, tidak haus kekuasaan, mengalah, bahasa lainnya mengalah untuk menang mungkin ya, dengan target 2019. Saya menangkapnya di situ. Sementara itu, di hari yang sama, Agung Laksono juga mengundang media cetak nasional untuk merekam sikapnya pasca berbicara dengan banyak pihak di Partai Golkar, termasuk bicara dengan Ketua Umum Senin kemarin. Tadi malam saya sudah bicara juga dengan Pak HRB, tidak ada lagi penyelesaian perbedaan pendapat itu dengan cara misalnya nonaktif, penggeseran tempat, tapi lebih kepada bagaimana kita ada forum yang komunikatif, yang dialogis, ya, mungkin butuh waktu, tapi semua bisa diselesaikan karena semua ini juga teman-teman sendiri, semua sudah kenal, ya. Sebab kalau cara-cara yang seperti itu tidak akan menyelesaikan soal. Meski pernyataan Ical bernada mengancam, upaya organ sayap Partai Golkar terus didorong. Tujuannya agar Munas segera dilaksanakan awal Oktober. Dan kali ini beberapa pimpinan sayap Partai Golkar bertemu di sebuah rumah di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan untuk membahas rencana penggalangan massa yang akan menduduki DPP Golkar yang dibungkus acara halal bihalal. Ya seluruh kader berkumpul, ya namanya juga halal bihalal, silaturahmi dan segala macam di situ. Karena memang hari ini kan tidak dilaksanakan oleh DPP, ya kita inisiatif melaksanakan. Bebas orasi gitu? Jadi itu nanti kita lihat lah di lapangan, nanti dinamika di lapangan aja. Yang intinya bahwa acara itu halal bihalal, mengundang seluruh kader Partai Golkar, baik DPP termasuk Pak Ical juga diundang, bahkan Pak Hidayat juga kita undang di situ. Ya, kami DPP Partai Golkar setelah bicara dengan Ketua Umum, ada Pak Theo, ada teman-teman semuanya, kita juga ketua-ketua yang lain semua, kita bicarakan bahwa sekarang ada beberapa orang yang mengusulkan di media massa dan rame. Silakan saja, kita nggak bisa nyetop mereka, kita nggak boleh melarang mereka karena kan alam demokrasi. Cuman kita berpegang pada ADART, kita berpegang pada keputusan Munas, itu aja. Dan ini sah secara hukum. Kalau mereka tanggal 15 mau menduduki kantor Golkar dipimpin Pak Yoris, silakan saja. Itu kantornya dia kok, bukan kantor orang lain. Rekonsiliasi. Tampaknya itu yang diharapkan semua kader di Partai Beringin, dan inilah yang menguntungkan Partai Golkar. Bisa jadi permainan politik negeri ini dimenangkan Partai Beringin. Golkar memang punya keterampilan politik untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi apakah ini Jokowi JK bisa menangkap pesan itu, atau mereka sudah menutup peluang kehadiran Golkar di dalam kerjasama politik di kubunya Jokowi JK? Ini kan juga tidak serta-merta, Mas, hanya ditentukan oleh
cara bergeraknya Golkar. Jadi misalnya kubu Golkar berniat untuk masuk di dalam koalisi atau kerjasama gotong royongnya Jokowi JK. Apakah kemudian Jokowi JK dan seluruh partai yang ada di situ akan menerima kehadiran Golkar yang datang belakangan dan mendapatkan kekuasaan? Ini akan menjadi persoalan sendiri di dalam kubu Jokowi JK. Hasil pemilihan Presiden 2014 sepertinya membuat Partai Golkar kini diambang kebimbangan. Publik menanti, apakah Partai Pohon Beringin akan bergabung di pemerintahan atau kali ini menjadi penonton di luar pemerintahan. Perbedaan ego politik tingkat elit Partai Golkar seakan menggambarkan bahwa posisi Golkar masih menjadi perhitungan. Lalu bagaimanakah arah politik Partai Golkar? Realitas segera kembali. Beginilah suasana di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Yang halal-bihalal DPP yang tadi nggak jadi ya? saya rencana Rencananya kan sekarang ya? nggak jadi. Oh nggak jadi? Oh nggak jadi. Terus yang tadi apa rapat? Rapat doang biasa ya? Nggak ada, katanya sampai ketua umum pada datang? Nggak ada. Pak Ical? Nggak ada ya? Kapan katanya diunjuran? Nah, kurang tahu kita. Halo bang, ya itu bang mau nanya acara halal bihalal yang katanya di DPP gimana? Oh nggak jadi. Kapan rencananya bang? Oh gitu. Oke, abang di mana? Oh di Kuningan. Bisa wawancara sekarang bang? Oh iya. Yaudah. Oke bang. Oke. Aku kesana bang ya. Iya makasih bang. Oke, makasih ya pak ya. Iya, enggak. Ayo. Ada cari fotonya ya. Kalau ada. Saya lupa ngabarin tuh. Saat itu Pak Fadil Muhammad sebagai Wakil Ketua Umum menyampaikan langsung berita tentang pemecatan itu. Itulah awalnya yang sehingga terjadi hiruk pikuk termasuk di elemen pemuda, ormas pemuda menyikapi itu. Lalu kemudian dirancang pada saat itu untuk kegiatan hari ini. Setelah kita dapat kabar bahwa tidak ada pemecatan, ya saya kira tidak relevan lagi kita untuk mengadakan kegiatan hari ini. Tampaknya Munas Golkar memang menjadi penentu arah komando partai. Namun perbedaan waktu Munas yang akan digelar menjadi persoalan rumit, mengingat masing-masing kubu punya kepentingan yang berseberangan. Di pasal 30 itu disebutkan masa bakti itu adalah 5 tahun dan penyelenggaraan Munas itu adalah 5 tahun. Nah oleh karena itu siklus 5 tahun ini berakhir pada tanggal 8 Oktober 2014. Silahkan saja. Kita nggak boleh mengatakan bahwa ormas nggak ada suara, ormas bagus. Cuma ada aturannya, aturan ADART. Ormas-ormas ini silahkan maju. Dan saya menghargai. Saya ketemu mereka. Ini Bang Fadel begini-begini, boleh saya bilang. Bisa gerakan nggak DPD 1 untuk ikut serta dengan kalian? Maklum, Partai Beringin punya banyak kursi di parlemen, dan itulah senjata mereka untuk menaikkan posisi tawar bila bergabung dengan pemerintah baru. Sebagai partai besar, Golkar memiliki budaya politik yang panjang. Jadi ketika mereka terjadi konflik, sebetulnya mereka akan mampu mengatasinya dengan baik. Seperti minyak dan air, Pilpres 2014 telah memunculkan sifat kohesi antara partai politik pendukung capres, sama-sama cair, tapi tidak mungkin bercampur. Namun ada satu partai yang punya sifat kimia lentur alias mudah bercampur-campur dengan zat lain. Ya, bukan disebut Partai Golkar jika sifat kimianya kaku atau arah politiknya bergerak di satu komando. Dan wajar bila kemudian muncul komando lain di tubuh Partai Pohon Beringin. Apalagi soal bagi-bagi jatah kekuasaan pasca Pilpres 2014.
Tidak ada sejarahnya Golkar berada di luar kekuasaan. Dan tidak salah kalau publik kini main tebak-tebakan. Akankah Golkar mengukir sejarah baru atau justru bermanuver di menit-menit terakhir dengan berbalik mendukung pasangan Jokowi JK sebelum pelantikan presiden terpilih Oktober 2014? Saya Zaki Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Penindasan